Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, sebelum dimulai pelajarannya, kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, di sini siapa yang nggak hadir ya? Apa hadir semua? Hadir semua, Ibu. Oke, untuk pertemuan sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga, yaitu masuk ke bab 2 ya, di interaksi antar negara ASEAN. Bisa di next, tolong. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari interaksi antar negara-negara ASEAN. Di sini hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap negara. Kebutuhan seperti sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya. Menuntut suatu negara juga untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Sebagai contoh, ASEAN ini merupakan salah satu organisasi yang bersifat internasional yang memiliki kawasan atau region. Dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah menjamin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Uh, Lalu bisa di next. Di uh, interaksi interaksi antar negara ini juga memiliki ada faktor, yaitu ada faktor pendorong dan juga faktor penghambat. Uh, Boleh, Ayu bisa dibacakan faktor pendorongnya apa saja? Faktor pendorongnya itu ada kesamaan dan perbedaan SDA dan kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Oke, thank you sebelumnya. Ada yang tahu nggak sih kesamaan dan perbedaan sumber daya alam itu seperti apa? Di sini Ibu jelaskan, yaitu dengan kesamaan sumber daya alam ini antara beberapa negara dapat mendorongnya suatu terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama uh, yang diberi nama OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Lalu perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Lalu Indonesia juga mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Lalu untuk kesamaan perbedaan wilayah atau kondisi geografis ini dilihat karena kesamaan geografisnya yang di mana negara-negara dalam satu kawasan ASEAN ini umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Oke, untuk faktor penghambatnya bisa Sinta sebutkan apa saja? Yang ini, Bu, Ya, yang faktor penghambatnya ada berapa? ada faktor pendorong, ada dua, Bu. Yang faktor penghambat tingkat Penghambat ada bawahnya. empat. Iya, bisa sebutkan apa saja? Ada perbedaan ideologi, konflik dan peperangan, perbedaan protektif, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Oke, Ibu jelasin lagi ya di sini dari perbedaan ideologinya, yaitu faktanya saat ini uh, hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar ASEAN. Lalu untuk perbedaan di faktor penghambat konflik dan peperangan yang terjadi di suatu negara juga mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan membuat menghambat suatu kerjasama yang ada. Lalu untuk di perbedaan protektifnya, suatu negara yang menerapkan kebijakan bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya seperti penerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil menerima impor uh,
pertanian di dalam negerinya. Lalu dengan kebijakan ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Oke, untuk perbedaan yang kepentingan tiap negara, yaitu di mana kebutuhan yang dibutuhkan bagi perkembangan. Akan tetapi juga dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Maka dari itu perbedaan ini juga dapat menjadi faktor penghambat uh, salah satu kerjasama yang harmonis. Oke, bisa di next. Lalu kita sekarang masuk ke dalam bentuk-bentuk kerjasama, yaitu ada dalam bentuk sosial, politik, budaya, dan pendidikan dan perkembangannya. Next. Oke, di sini yang pertama ada bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, kerjasama antar negara anggota ASEAN ini di bidang sosial dilakukan agar terciptanya kerukunan dan kemajuan bersama. Lalu untuk setiap anggota ASEAN juga diminta untuk berperan aktif dan ikut serta dalam upaya setiap kerjasama guna mendukung kesejahteraan negara sendiri. Lalu di sini ada beberapa contoh kerjasama di bidang sosial di antara negara-negara ASEAN. Di sini ada 9 ya. Yang pertama ada dalam bidang pembangunan sosial, yaitu dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, dan juga serta pembayaran upah yang wajar. Lalu untuk yang kedua ada membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Untuk yang ketiga ada menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Dan untuk yang kelima ada peningkatan kesejahteraan yang bernama ada program peningkatan kesehatan, yaitu berupa makanan dan obat-obatan. Lalu untuk yang ketujuh ada pertukaran budaya, seni, dan juga festival film ASEAN. Lalu ada juga penandatangan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. Dan juga yang terakhir ada penyelenggaraan pesta olahraga yang dilakukan 2 tahun sekali melalui SEA Games. Jadi next. Oke, untuk selanjutnya di dalam bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Di sini juga ada 6 ya, salah satu contoh bentuk kerjasama di bidang politik yang ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan juga perdamaian antar negara ASEAN. Lalu kerjasama ini juga disepakati oleh adanya Joint Fund, Traktat Persahabatan, dan juga kerjasama antar TAC atau Treaty of Amity of Cooperation dan juga kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Di sini ada yang pertama ada Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana atau di Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters atau MLT. Yang kedua ada Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Yang ketiga ada pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Selanjutnya yang keempat ada penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan.
Yang kelima ada kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara, mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan, dan perdagangan senjata ringan dan manusia. Bajak laut, kejahatan internet, dan juga kejahatan ekonomi internasional. Selanjutnya terakhir ada kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, dan juga kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Jadi next. Oke, yang terakhir ada di bidang pendidikan. Yang pertama ada kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan yang terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Sebagai contoh, bentuk kerjasama di bidang pendidikan juga ada 4 di sini. Yang pertama ada ASEAN Council of Teachers Competition di Sanur dan Pasar pada 8 Desember 2012 dengan tema ASEAN Community di tahun 2015. Oke. Lalu yang kedua ada penawaran beasiswa pendidikan. Sebagai contoh, di Singapura juga memberikan beasiswa latihan, pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan, dan juga keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Oke, yang ketiga, ada negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN. Dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund atau dana beasiswa ASEAN dan Jepang. Lalu yang terakhir ada Olimpiade di bidang pendidikan yang sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Di sini contohnya Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau OSN pada tahun 2015. Oke, bisa di next. Nah, di sini ada yang tahu gak nih kerjasama antar Indonesia dengan negara apa? Ada yang tahu gak tuh itu bendera apa? Singapura, Bu. Nah, betul. Singapura, Bu, Singapura. Ya, oke. Terus juga itu tuh yang tanda tangan siapa tuh ya yang duduk ibu-ibu? Menteri siapa? Menteri Keuangan Indonesia saat ini. Ibu Sri Mulyani. Oke, yang di belakangnya kasih Ibu. tahu dong itu ada presiden siapa? Jokowi, Bu. Joko Widodo, Bapak Oke. Jokowi, Bu. Oke, pintar-pintar ya semuanya ya. Oke, di sini contoh dari interaksi dan kerjasama antar negara Indonesia dengan Singapura. Terlihat pada gambar tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menandatangani perjanjian atau MOU dengan Menteri Keuangan dan Deputi Primer Ministry Singapura Heng Swee Keat di hadapan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura yang bernama Lee Hsien Loong. Lalu penandatanganan ini juga dilakukan bersamaan dengan acara bilateral Leaders Retreat di Singapura. Oke, bisa di next. Ya, untuk terakhir nih Ibu mau bertanya untuk pemahaman kalian mengenai tadi ya untuk faktor-faktor pendorong dan penghambatnya ada yang bisa nyebutin nggak nih? Apa aja? Kenapa, Bu, tadi? Bisa sebutin nggak nih faktor pendorong dan penghambatnya? Kalau Apa faktor aja? pendorong kerja sama ASEAN kan, Bu?
Ya, betul. Kalau faktor pendorong itu ada kesamaan dan perbedaan sumber daya alam dan kondisi geografis. Lalu faktor pendorong penghambatnya itu ada perbedaan ideologi, kebijakan protektif, dan yang terakhir ada perbedaan kepentingan tiap-tiap. Oke. Oke, yang disebutin Ayu betul ya teman-teman ya. Maka dari itu menurut Ibu pertemuan hari ini cukup diselesaikan. Yang tadi betul diucapkan yaitu faktor pendorongnya ada kesamaan dan perbedaan sumber daya alam dan juga kondisi geografis. Dan juga di faktor penghambatnya ada perbedaan ideologi, kebijakan protektif, dan juga perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Oke, sebelum diakhiri pertemuan hari ini ada yang ingin bertanya lagi? Atau dicukupkan aja? Cukup. Cukup Ibu, sudah Oke, sebelumnya terima kasih. Pertemuan hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.